Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat guys, kembali lagi bersama Bike Check NMTV. Kali ini kita kembali dengan konsep Bike Check sepeda sendiri. Karena banyak yang request dan ya alhamdulillah ada waktu dan kesempatan, ya kita akan perkenalkan kepada kalian sepeda yang gue pakai. Dan ini first impression. Jadi pertama kali gue punya sepeda dan beli sepeda ya ini Strada 5 2010 bro. Oke, tapi sebelum kita mulai ke seksi Bike Check, kita sedikit untuk kemarin ada kejadian di ajang ENS ya, Enduro North Sumatera di Medan. Jadi ada sobat guys kita, teman kita, senior kita, ada Mas Christian Mardianto, biasa dipanggil Mas Lim Kilim. Jadi dalam satu sesi acara uji coba trek pada hari Kamis, tepatnya tanggal 10 kemarin, beliau mengalami satu crash, hard landing. Jadi pas begitu mendarat, habis ngambil tabletop, perutnya terkena sadel dan sudah dilakukan perawatan sampai dioperasi. Tapi ternyata Allah berkehendak lain dan beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Untuk itu, sebelum kita mulai sesi Bike Check ini, sama-sama mari kita doakan semoga almarhum Mas Lim diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita, teman, sahabat, khususnya keluarga yang ditinggalkan, diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin. Bagi kita semua sobat goes, jadikan ini sebagai pembelajaran bahwa ajal tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun dia datang, dia akan sampai kepada kita. Mari sama-sama persiapkan diri kita untuk menghadap kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan amal-amal baik kita. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman, ini adalah sepeda pertama yang gue beli dulu di awal tahun 2011. Jadi beli second tidak sengaja, karena teman ada yang waktu itu ya mungkin butuh dana atau apa, bilang mau nggak sepeda gue. Oke, nggak apa-apa, berapa duit? Sekian, nanti gue akan kasih tahu harganya berapa. Dan menurut gue itu mahal banget, saking mahalnya. Dan gue belum tahu sepeda, dan gue bukan mau juga sepeda, tapi karena ada niat nolongin temen, ya gue pikir pas begitu dong keren banget, wih kayak gini. Ya dulu pakai sepeda apaan, mini, sepeda kadang nggak ada rantainya ya kan, kayak gitu. Nah, datang sepeda ini menurut gue keren banget, dan ini luar biasa buat gue. Jadi gue taruh itu di ruang tamu, saking gue senengnya. Gue elus, jadi ya gue bersihin tiap hari, tiap waktu, pas gue sempet gitu. Tapi jarang dipakai. Ya karena belum hobi, belum. Tapi ternyata teman-teman, gini, ini satu cerita yang pengen gue ceritain dulu, bahwa pada saat kita awalnya suka dulu dengan sepeda ini, gue suka walaupun gue belum suka goes, tapi karena gue suka dengan sepedanya, pada akhirnya gue pakai. Tapi hanya gue pakai buat aspalan, buat keliling-keliling komplek, ya kayak gitulah. Belum kenal yang namanya JPG, belum kenal juga yang namanya Cihuni. Nah, seiring waktu 2011 sampai dengan 2019, gue bener-bener kenal sepeda, artinya betul-betul menekuni dunia sepeda. Itu waktu yang cukup lama. Jadi mungkin buat kalian semua yang sudah tahu, ada beberapa sepeda yang biasa gue pakai buat bikin konten atau gue pakai buat riding, itu tidak serta-merta. Jadi ada proses yang cukup panjang dari awal 2011 gue punya sepeda Strada 5 ini sampai dengan 2019. Setelah gue merasa gue butuh, ya gue beli. Artinya gini, sepeda ini ternyata tidak mumpuni atau bukan peruntukannya untuk gue pakai di bike park yang memang sering gue pakai. Kalau mungkin untuk kayak di Cihuni, kayak di JPG, kayak di Bukit Batu, is oke lah. Untuk belusukan ini masih oke juga lah. Buat yang sudah expert, ini sudah cukup. Artinya buat main lompat-lompat, main apa juga sih oke-oke aja. Karena banyak teman kita, ada kayak Bang Jose itu bisa terbang-terbang pakai ini, nguip-nguip bahkan. Tapi buat pemula kayak gua yang nggak ngerti sepeda, ini nggak recommended. Gunakan sepeda sesuai dengan peruntukannya. Jadi gue lebih suka ke all mountain. Akhirnya setelah 2019 gue mulai menekuni dunia sepeda, barulah gue beli sepeda-sepeda yang lain. Tapi ini tetap ada sampai dengan hari ini, dan
Ini banyak menjadi referensi buat gua pribadi, buat ayang beb gue juga. Jadi waktu itu punya beberapa sepeda yang harga-harga di bawah standar, artinya di bawah 10 juta, mungkin ada yang 3 jutaan, ada yang 5 jutaan, ada yang 7 jutaan. Untuk dipakai bareng-bareng goes keluarga gitu ya. Ini salah satunya yang dipakai, dan teman-teman terus ada beberapa keponakan juga yang kadang nggak ada sepeda pengen ikut goes, ya ini bisa dipakai juga buat apa ya, endurance, buat latihan awal. Jadi sebelum mereka kenal sepeda yang sebenarnya, untuk masuk ke level-level sepeda yang mungkin kayak full shoes atau yang bisa dipakai ke track trial atau mountain bike, jadi mereka melewati proses sepeda ini dulu. Jadi ini sepeda sangat berjasa dan bersejarah tentunya. Jadi buat kalian semua sobat goes yang kemarin sudah nonton konten kita, jadi trip to Sumatera, ada Triharjo Fun Track. Jadi itu trek masih sangat bersahabat banget buat jenis sepeda strada dan sejenisnya dengan travel 100 atau travel 120. Artinya gini, itu trek ada beberapa obstacle, drop-dropan, ada road gapnya juga. Ya mungkin kalau kalian belum punya skill yang mumpuni, jangan diambil dulu. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, jadi trek itu turunan, kalian bisa explore trek itu, dan itu nikmat banget karena kan luas jalanannya. Kalian akan merasakan feel yang nantinya bisa apa namanya, nagihin biasanya kayak gua gitu. Jadi gini, kadang kalau kita mau main turunan itu kan kita harus berpikir dengan sepeda-sepeda yang bla bla bla. Tapi kalau di situ, karena gue udah coba sendiri, dan gue bilang juga di konten itu bahwa itu masih worth it buat jenis-jenis sepeda dengan travel 100 atau 120. Kalau memang belum skillnya mumpuni, ya jangan dulu diambil dropnya, kecuali kalian sudah oke skillnya, itu tidak ada masalah karena dropnya tidak ada yang berbahaya, kecuali tabletop di akhir. Di awal waktu pembukaan itu ada crash karena mungkin terlalu terlena dan memaksakan, skill belum mumpuni, jadi ada crash, tapi selebihnya aman. Nah, kita akan ulik satu persatu dari part-part sepeda Polygon Strada 5 ini. Nah, dia bawaan dari sananya ini masih 640 ya panjang dari handlebarnya, dengan rise 25,4. Di sini tertulis ada rise-nya. Terus panjang stemnya sendiri gua lupa. Panjang stemnya sendiri gua lupa, gua ukur dulu. Panjang race-nya itu 90. Oh, 90. Iya. 90 panjang. Oke, terus untuk brake set-nya dia menggunakan Tekiro. Oke. Jadi, ini ajib banget ini remnya nih, teman-teman. Mungkin kalian yang pernah punya tahu rasanya gimana ngerem pakai Tekiro ini. Tektro bukan Tekiro. Tektro. Tektro bro, ada tulisannya bro ya. Terus untuk group setnya sendiri dia dari Alivio Shimano. Nah, dari belakang sampai ke depan sampai ke shifternya dia sama. Jadi 9 speed, terus 3 chainring. Untuk fork, nah fork ini pernah kita ganti. Jadi gua ganti waktu itu karena jebol. Kalau gua servis ya biayanya juga mungkin cukup lumayan, karena terjadi pada saat setelah corona kemarin. Jadi gue pikir mendingan gua cari barulah daripada servis nanti trouble lagi. Dan ini pakai Santur XCM ya, travelnya masih sama, travel 100. Terus untuk disc brake-nya pakai Tektro juga dengan diameter 160. Terus untuk wheel set, nah wheel setnya ini dari Siren, ya Siren, Siren gitu. Bawahnya Polygon sih bro. Nah untuk bannya sendiri ini gua pakai dari Arden Maxxis 26x225, sama depan belakang. Nah untuk yang belakang ini keren nih teman-teman. Jadi ini sepeda kemarin-kemarin habis dipakai buat roller trainer gitu ya. Jadi buat latihan di musim hujan itu kan di rumah ada tuh pakai ini. Pakai banyak kan yang kecil tuh, ban kayak gini nih. Nah, kamera mungkin bisa lihat nih. Ya. Jadi pada saat kita pakai buat latihan di rumah pakai itu, dan pas dipasang kebalik nih. Jadi belum dirapiin lagi, jadi udah kita baik cek aja biar nggak gagal paham. Loh kok itu kebalik? Ya memang nggak sengaja. Yang masang Bro David itu kemarin. Oke, sama rodanya 26x225.
dari Maxxis Ardennes juga. Nah, untuk rotor hub, free hub ya, rotor tadi udah, hub free hub itu masih bawaannya juga, jadi satu paket isi ren. Nah, kita ke belakang, di sini ada seat post yang kalian lihat. Kenapa ini dipakein dropper seat post tapi pakai kabel luar ya teman-teman, kalian bisa lihat. Karena ini sering dipakai buat ya roller trainer gitu, jadi pada saat kita mau naik turun kalau pakai dropper itu lebih gampang, dan kadang-kadang ayang beb juga make ayang beb, jadi nggak repot ya kalau ada ini, tinggal pencet aja. Oke, terus untuk saddle ini pernah rusak, jadi bawaannya udah mungkin karena usia ya udah lekang dimakan waktu, rusak. Nah, ini diganti dengan Velo. Terus nggak ada lagi sih yang diganti, cuman itu aja. Oh iya, pedal pakai raise flat pedal. Terus hub free hub belakang sama. Nah, cerita dari performa sepeda ini, untuk ukuran gua pada saat itu, dari sekian sepeda yang pernah gue pakai ya, bukan beli sih, ada yang minjem, ada yang tukar pakai gitu, gue tetap lebih suka dengan performa dari sepeda Strada 5 ini. Jadi buat action itu bener-bener nyaman. Terus kalau kita masuk ke jalanan-jalanan kayak tanah, terus jalanan-jalanan yang mungkin agak kayak paving blok begitu ya, ini menurut gua lebih powerful. Dan ya spesialnya si Strada 5 itu memang dirancang untuk medan-medan seperti itu. Jadi kalau untuk selebihnya gue nggak bisa cerita banyak karena gue belum pernah pakai ini untuk di trek-trek kayak model kayak JPG. Tapi kalau untuk anak-anak yang pernah pakai, artinya teman-teman yang pernah gabung dengan gue pakai minjem sepeda ini, mereka pernah pakai di kayak di Cihuni, terus kayak di Bukit Batu juga, ini sudah sering kali dipakai. Makanya waktu itu forknya jebol tapi udah diganti. Nah, untuk harga sendiri teman-teman, jadi pada waktu itu gue beli dengan harga Rp3.500.000, dapat helmnya ya, helm ya, tapi dapat helmnya. Jadi dikasih dari temen itu Rp3.500.000 pada saat itu. Gua beli ini sepeda di awal tahun 2011. Adapun fork yang kemarin rusak jebol, ini gua beli Santur SM ini dengan harga Rp1.300.000. Terus untuk dropper seat post ini merek RockShox Reverb ya. Ini kabel luar dan mungkin barangnya sekarang langka atau mungkin nggak ada, karena terakhir informasi ini stok tinggal satu dengan harga Rp3.800.000. Harga sepeda Rp3.500.000, dropper seat postnya Rp3.800.000 ya, beda waktu bro. Jadi awal 2011 dengan pertengahan 2020 ya, ini belum lama kok. Jadi ya cukup lama waktunya, perbedaan waktunya. Dan sampai dengan hari ini tetap menjadi sebuah sepeda yang legend buat gua, sepeda yang bersejarah banget buat gua. Karena dari sini gua bisa mengenal sepeda mountain bike yang sebenarnya. Bukan gua mengatakan bahwa sepeda ini tidak layak untuk disebut mountain bike. Kalau bicara bisa, Strada mau dipakai trek apapun bisa, tapi tentunya harus diimbangi dengan skill. Dan pabrikan itu menciptakan sepeda dengan berbagai macam teknologi peruntukannya. Artinya kalau untuk standar XC ya XC, standar trail ya trail, standarnya all mountain ya all mountain, standarnya enduro ya enduro, standarnya downhill ya downhill. Jadi pada saat kita bicara Strada ini adalah sepeda yang memang kita bicarakan nyaman dan worth it buat pemula, bukan mengatakan oh berarti sepeda Strada itu hanya untuk kelas-kelas pemula. Tidak juga, masih banyak, dan sekarang pun gue masih pakai ini, cuma tidak untuk trek-trek yang gue nggak yakin kalau misalkan pakai sepeda Strada ke trek-trek yang mungkin lebih ekstrim. Jadi dari sinilah gue berpikir untuk mengumpulkan uang, menabung, dan pada akhirnya terkumpul untuk bisa membeli sepeda-sepeda yang sesuai dengan peruntukannya. Jadi teman-teman, pada saat kalian suka, cintai, kalian niatkan, kalian usaha, insya Allah kalian akan mendapatkan apa yang kalian mau. Jadi semua awalnya mungkin dari yang biasa hingga menjadi yang luar biasa. Gua pribadi sangat apresiasi dengan teman-teman yang pakai sepeda-sepeda dari harga yang mungkin entry level, karena gue juga berasal dari situ, dan sampai dengan hari ini pun gue masih pegang prinsip itu dan pakai sepeda itu di waktu tertentu. Kalau Mas Ageng Raditya kemarin bilang
Pada saat kalian ingin merasakan sepeda 5-6 juta itu nikmat, kalian beli Senator, Aviator, kalian pakai. Nah, nanti setelah itu kalian pakai sepeda yang 5-6 juta itu, kalian akan merasakan nikmatnya luar biasa itu harga sepeda yang 5-6 juta itu. Jadi kadang melihat ke bawah itu menjadi sesuatu yang mengasihkan untuk kita pas melihat ke atas. Kalau kita melihat ke atas terus, khawatir nanti kita kesandung, kita jatuh, bro. Jadi semahal apapun sepeda, setinggi apapun teknologi sepeda itu, kalau kita tidak ada rasa syukur di dalam hati untuk menikmatinya, itu nggak akan ada artinya. Oke, sampai di sini perjumpaan dengan NMTV dalam konsep bike check sepeda sendiri. Sampai ketemu di sesi waktu berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.